Kalau kena so kan, so ini ada menghambat itu ujung lidahnya itu. Seperti itu. Nah, jadi itu yang kemudian wawasan menghakkahu, memberikan haknya itu hakku itu seperti itu. Nah, kan seperti itu. Nah, di antara sifat itu ada yang memiliki lawan yang tadi ya naik, kemudian ada yang naik, ada yang turun, ada yang terbuka, ada yang agak tertutup gitu kan. Ada yang menahan, ada yang melepas. Nah, itu punya lawan. Ya, punya lawan. Ada yang la duddalah, yang tidak punya lawan. Yang tidak punya lawan apa? Yaitu sifat seperti sofir, ya, itu lawan ya. Seperti takrir, ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu wawasan kita menjelaskan tentang haqqahu, i'tal haqqahu. Jadi sekali lagi tajuk itulah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'itahu. Mengeluarkan haknya wa mustahaqu dan mustahaknya. Turunan daripada haknya adalah mustahak. Contoh misal ketika nun sukun ketemu ha, minha, contoh minha, kenapa dibacanya izhar? Kita mentahqiq huruf nun min, ya memperjelas huruf nun di makhrajnya, kan? Izhar apa artinya? Izhar adalah yakhruju, ya jelasnya seperti apa? Jelasnya adalah apa? Jelas itu maksudnya yakhruju mim makhrajihi, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Yakhrujul huruf mim makhrajihi. Yang disebut dengan jelas adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ketika nun sukun ketemu ha, itu kan mengeluarkan huruf dari makhrajnya. An, man, gitu kan? Nah, kenapa harus dikeluarkan dari makhrajnya atau diizharkan? Karena suara nun, ujung makhraj nun ada di mana? Ujung lidah, an. Sedangkan di depannya ada ha, posisi ha di mana? Tenggok, kan bagian bawah, aksal halki, gitu kan? Iya, bawah. Ya toh, aksal halki. Nah, maka karena makhraj nun yang di ujung lidah, ya, makhraj nun yang di ujung lidah bertemu dengan ha yang di tenggorokan, itu jauh kan? Betul. Betul. Ya, jauh kan. Nah, karena jauhnya ini kemudian muncullah hukum ahkamul huruf, namanya ilhar. Itu disebut dengan mustahak. Ya, itu mustahak itu adalah turunan dari konsekuensi sifat. Ya kan? Konsekuensi sifat dan makhraj. Ketika makhraj nun ada di ujung, ketika makhraj ha ada di aksal lisan, aksal haki maksud saya tenggorokan. Kemudian kita lihat secara keseluruhan itu jauh antara nun dan ha. Mengucap, kalau diizharkan, kalau diidghamkan susah kan? Biha nggak mungkin kan? Biha, tapi minha ilhar. Salah satu contoh konsekuensi daripada terjadinya mustahakul huruf adalah ketika lam, nun sukun dan lam bertemu. Nun sukun dengan lam bertemu. Nun sukun dengan lam bertemu. Misalkan min ladunka, ya kan? Min ladunka. Kenapa diidghamkan? Ya, kenapa Ibu Eli kenapa diidghamkan? Nun sukun ketemu lam. Idgham bila guna ya. Kenapa nun sukun ketemu lam diidghamkan? Kenapa asbab-asbabnya gitu? Bisa toh nggak diidghamkan? Makhrajnya dekat. Karena dekat. Ya. Karena dekat. Apa yang dekat? Makhrajnya. Biasanya yang dekat-dekat tuh suka kelas ya, Bu. Suka nyampur ya, Bu ya. Ya toh? Suka kelas yang dekat ya. Maka nggak boleh terlalu dekat, takutnya kelas, takutnya nyampur perasaannya, kan itu. Ya. Iya, wae. Ya toh. Perempuan dan laki-laki yang ajnabi ya, yang belum menikah, remaja, nggak boleh deket-deketan. Ya. Takut idgham. Laguna. Diguna. Betul ya, Bu? Astagfirullah. Oke, takut idgham. Ya, yang deket-deket. Nah, kebetulan posisi nun dan lam itu deketan, Bu. Rumahnya itu.
ya, tetanggaannya, maka akan terjadi proses apa? Proses peleburan rasa. Di sini maka kata Nabi, mereka yang yu'minu billahi wal akhir falyukijjaruhu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, maka harus baik-baik sama tetangganya. Harus idgham di situ, Bu. Nggak boleh tidak. Ya? Ya, Pak. Nah, maka karena nun sukun ya. Syaratnya nun sukun ya, Bu. Ya, Syaratnya Pak. dia nun sukun. Kenapa? Kalau dia berharokatnya nggak bisa. Harus sukun. Sukun itu apa? Sukun mati. Sukun itu tenang, Bu ya. Harus tenang. Oh, Terjadi. tenang. Sakinah, tenang. Ketenangan bisa bikin kita silaturahmi ya. Harus dengan Damai ya, Pak. Harus damai ya. Harus sukun. Sukun ya, Pak. Ya, sukun sakinah ya. Ketika kita sakinah kita bisa idgham ya. Nah. Jadi syaratnya dia harus nun sukun. Maka ketika nun sukun, nun yang lagi sakinah ini bertemu dengan tetangganya, berhadapan dengan tetangganya, maka di situ ada proses idgham. Contoh min ladunka ya. Itu akibat apa? Akibat karena posisi makhraj nun dekat dengan lam ya. Ya, wa nun min tarfihi tahta al wal lam adnahu. Wal lam apa? Wal lam adnaha limuntaha kan gitu ya. Wal lam adnaha limuntaha wa nun min tarfihi tadja'alu kan. Dan seterusnya. Si nun sama lam itu deketan gitu kan. La naro atau narola gitu ya. Ada dua mazhab itu. Ada dua mazhab, ada la naro, ada la naro gitu ya, la naro. Jadi mulai dari depan. La naro, mazhab pertama guru saya bilang la naro. Kiai Haji Ahmad Fatani beliau mencontohkan seperti la naro. Tapi guru kami juga ada yang mengatakan menurut Imam Ghazali bukan la naro susunannya. Narola nurul. Narola. Intinya apa? Nun dan lam berdekatan, ya kan? Nah, maka karena berdekatan muncullah yang namanya ada mustahaqul huruf. Muncullah hukum ahkam huruf berupa nam ilgham. Ya, yang di Imam Hafs kita, ilgham itu kalau nun sukun ketemu lam. Kalau kita lihat di Syekhul Idgham seperti Imam As-Susi Ad-Duri, ya, Imam As-Susi Ad-Duri, dia itu yang namanya idgham itu banyak ya. Itu jim ketemu idgham kan. Karena jim dan sin itu berdekatan gitu. Itu di imam yang lain ya. Nah, kita enggak ya. Gitu ya. Qaf dengan kaf juga berdekatan. Jim sin berdekatan. Itu di imam lain, imam qiraat lain itu diidghamkan. Gitu kan. Jangankan di As-Susi di sudah ada Imam Khalaful Ashar ya, atau di Imam Al-Kisai gitu kan. Di qiraat yang lain itu dia mengidghamkan. Nah, di kita di Imam Hafs cuma itu John. Nun ketemu lam, nun sukun ketemu lam gitu ya. Baik. Nah, ini konsekuensi dari sebuah huruf ya. Nah, sekali kita masuk lagi ke definisi daripada tajwid itu harus kita tujuan pembelajaran kita Ibu harus hafal definisi tajwid Ibu. Ikhraju kullu harfin min makhrajihi haqqahu wa mustahaqqahu. Apa Ibu? Coba ada yang nulis gak sih? Bahasa Indonesianya tuh Pak. Nulis ikhraju kulla harfin. Ya, terus? Ikhraju kulla harfin. Belum min makhrajiha. Apa Ustaz? Min makhrajihi. Oh, min makhrajihi. Oh ya. Haqqahu coba ditulis ya Bu ya. Ini ya Ustaz. Diulang punten. Karena borna teh pas menuju gaib ya. Borna min makhrajihi. Nah, kita ya sekarang Ibu nulis ya. Mohon maaf nih. Diulang dulu. Diulang Ibu. Pelan-pelan. Siap. Ikhraju kulli harfin. Silakan Bu. Ikhraju kulli harfin. Oh, kulli harfin. Pokoknya nama nu 10 teh kada terang. Mana bade kenalan saling harfin. Ikhraju kulli harfin Bu atos. Min makhrajihi. Min makhrajihi.